pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Sebelumnya, pada tanggal 15 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Berita gencatan senjata Jepang ini pun terdengar oleh Sultan Syahrir dan memberitahukan kepada teman-temannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan dari Jepang? Belum, Bung. Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang saya dengar, sekutu telah menjatuhkan bom dari kota Hiroshima dan Nagasaki. Jepang akan segera melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Betul itu. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta. Teman-teman, apakah kalian mendengar berita kekalahan Jepang? Benar kawan, dari mana kamu tahu tentang hal itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Sahril. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan tentang gencaran senjata itu. Jadi sekarang negara kita sedang vakum power. Benar, dengan demikian, saya mengumpulkan kalian semua untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar sekali. Kalau begitu, kita bagi tugas. Darwis dan Wikanada Saleh, kalian pergi ke kediaman Soekarno dan membicarakan tentang masalah ini. Saya dan Darwis akan memberitahu anggota pemuda lainnya untuk merebut kemerdekaan dari Jepang. Setelah itu pun mereka pergi untuk memberitahukan kepada Soekarno dan pemuda-pemuda lainnya. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pukul 10 malam terjadi perdebatan antara golongan muda dengan Soekarno. Kemudian para golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Kita harus memproklamasikan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Seret aku pojok potong malam ini juga. Jangan tunggu esok. Mengapa kita harus menunggu? Jepang sudah kalah dari sekutu. Tidak ada lagi yang menguasai negara ini. Rakyat sudah menderita karena penjajahan ini. Jepang adalah masa silam, belum lagi kita menghadapi Belanda yang hendak menguasai kembali negara ini. Jika Anda tidak percaya dengan apa yang saya katakan, dan jika Anda bisa menopang sendiri kekuasaan ini, mengapa Anda datang dan ingin memproklamirkan kemerdekaan ini? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa memproklamirkan sendiri, Bung. Mengapa kita harus menunggu janji manis Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa memproklamirkan sendiri, Bung. Kekuatan segelintir ini belum mampu mengalahkan Jepang. Bagaimana cara kita untuk menghasilkan kemerdekaan kita? Coba perlihatkan padaku perhitunganmu itu. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan, maka semakin cepat kita mengakhiri penderitaan rakyat Indonesia. Ini saat yang ditunggu-tunggu masa kita, Bung. Baiklah, beri kami waktu sebentar untuk berdiskusi. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Insinyur Soekarno pun langsung membicarakan tentang permasalahan tersebut. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting adalah mengatasi sekutu yang ingin berkuasa kembali di negeri ini. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka juga belum terlalu matang. Baiklah, kita sudah mencapai kesepakatan. Baiklah, ayo kita pergi. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Mereka pun mendatangi kediaman Soekarno dan Hatta. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud untuk membawa Anda untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Hah? Pengasingan? Pengasingan apa yang Anda maksud?
Ya, kami akan membawa Anda ke tempat pengasingan agar terhindar dari bentrokan rakyat dan Jepang. Baiklah, saya akan ikut. Kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa masuk? Ada kepentingan apa kalian datang kemari? Kami ingin membawa Anda untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Pengasingan? Apa yang kalian maksud? Ya, kami akan membawa Anda ke tempat pengasingan untuk menghindari bentrokan rakyat dan Jepang. Baiklah, saya akan ikut. Sebaiknya istri Anda serta anak Anda ikut serta untuk menjamin keselamatan mereka. Ada apa ini, Pak? Tidak apa-apa, Bu. Kita akan dibawa ke pengasingan agar terhindar dari bentrokan. Baiklah, Pak. Baiklah, Bu. Tempat kediaman Subarjo. Hilangnya Soekarno dan Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bung, apakah kau tahu di mana keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, Bung, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku di mana mereka berada. Aku akan menjamin keselamatan mereka saat sampai di Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan esok harinya. Kakak kau bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak? Baiklah, kalau begitu kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Sementara itu di Rengas Dengklok, Sekarang jelaskan, mengapa saudara sering membawa kami? Maafkan kelancaran kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Memang benar adanya, tapi kita semua berpendapat mengapa harus menunggu dimerdekakan oleh Jepang, mengapa harus menunggu sidang PPKI. Kalau kita bisa bergerak sendiri, mengapa harus menunggu? PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Pendapat itu memang benar, tetapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Tapi bagaimana jika perkataan Jepang itu adalah janji manis belaka tentang kemerdekaan Indonesia? Apa yang harus kita lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu atas nama rakyat yang telah bertahun-tahun? Apakah akan selamanya menunggu janji itu? Rakyat kita berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan dengan kepala dingin, tidak perlu ada pertemuan. Oke. Sandoko Singgi membawa Soekarno dan Hatta menjauh dari perdebatan itu. Kemudian mereka berunding. Saya mengerti mengenai perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Tapi kesempatan tidak datang dua kali, Bung, dan apa yang mereka katakan memang benar adanya. Dan saya mendukung mereka. Tapi apakah kita bisa? Akankah kita bisa melakukan semua ini? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, kita bisa menemukan jalan keluarnya. Para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang dan sekutu yang tidak menerima proklamasi kemerdekaan ini. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan tanpa campur tangan dari Jepang. Setelah tibanya golongan tua di Rengas Dengklok, mereka pun berunding dan selesailah peristiwa Rengas Dengklok. Mereka pun kembali pulang ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, mereka mencari tempat untuk merumuskan naskah proklamasi. Bagaimana, Bung, untuk membicarakan kemerdekaan esok harinya? Tapi kita butuh tempat untuk membicarakannya, Bu. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita meminjam rumah perwira Jepang? Laksamana Tadashi Maeda. Baiklah, ayo kita ke sana sekarang. Mereka pun pergi menuju rumah Laksamana Maeda. Selamat siang. Ada apa, Bu? Maaf, Bung, mengganggu. Kami membutuhkan tempat untuk membicarakan proklamasi yang akan diadakan untuk esok hari. Bolehkah kami meminjam rumahmu? Maka itu, kalau begitu silakan masuk. Silakan gunakan ruangan apapun yang kalian butuhkan. Aku turut bahagia untuk kalian, tapi saya istirahat dulu. Silakan, Bu. Akhirnya perumusan proklamasi di rumah Laksamana Maeda segera dilaksanakan. Sebaiknya teks proklamasi kemerdekaan ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI itu lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Saya setuju. Bagaimana ini, Bung? Apakah ada di antara kalian semua yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika teks naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika Serikat yang menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dengan bangsa lain.
Lalu bagaimana dengan Bung Karno? Menurut saya, karena ini semua berkat jasa Indonesia, bagaimana dengan atas nama bangsa Indonesia saja? Saya setuju, tapi bagaimana jika teks naskah ini ditandatangani oleh Anda dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia? Saya setuju. Bagaimana hadirin? Setuju. Setelah semua setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Malik untuk mengetik teks proklamasi. Bung, Ya. tolong kamu ketik teks proklamasi ini dan jagalah dengan baik. Baik, Bu. Saya sangat senang diberi suatu kepercayaan dari Anda. Saya akan menjalankan tugas dengan baik. Baiklah. Sayuti Malik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rumpung pada pukul 4 dini hari. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang-bincang. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di saat yang cukup menguras pikiran. Iya, terima kasih Gusti Allah telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, apa Bapak sudah merencanakan bagaimana proklamasi ini akan berlangsung? Tentu saja sudah Bu, besok kita akan melaksanakan proklamasi ini. Diiringi lagu Indonesia Raya buatan Bung Supratman. Tapi, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Oh iya, Bapak lupa. Kalau begitu, Ibu saja yang menjahitkannya. Tapi Ibu hanya punya kain warna merah dan putih, Pak. Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa Bu, yang penting sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah, Pak. Oh iya, bagaimana kalau bendera kita namakan Sang Saka? Ide yang bagus, karena merah dan putih merupakan sang saka. Baiklah, Pak. Sebaiknya Bapak bersiap-siap sekarang untuk menyiapkan pidato yang akan Bapak bacakan besok. Oke, baiklah Bu. Setelah semua persiapan dilakukan, Soekarno pun memerintahkan kepada Trimurti untuk mengibarkan bendera esok harinya. Trimurti, Ya. tolong kau kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kemerdekaan bangsa kita. Baik, Bu. Saya akan menyuruh anak buah saya untuk mengibarkannya. Baiklah. Hei Latif, tolong jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat suatu kehormatan untuk mengibarkan bendera ini dalam sejarah Indonesia. Siap, Pak. Keesokan harinya, bertepatan pada tanggal 17 Agustus 1945, pada pukul 10 pagi, di halaman belakang rumah Soekarno dilaksanakanlah upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Suasana menjadi hening. Bung Karno, Bung Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempat semula. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun pula gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu. Ada naiknya dan ada turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dari bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu.